Oke, ini ya hasil query-nya untuk menjawab soal nomor 3. Ada yang mau bertanya, silakan. Ini ada event apa, siapa yang mengadakannya, di mana, kapan, tahunnya, bagaimana event itu terlaksana, itu semua dirangkum dalam tayangan video teaser. Ya, kalau yang mau tanya silakan. Saya dapat mencoba mengirimkan hasil query-nya beberapa orang. Ayo, ada yang mau nanya silakan. Atau sudah paham? Apa? Ya. Sekarang lihat kasus yang nomor 4 ya. Kasus nomor 4 adalah kita ingin mencari customer yang menyewa film itu dari kota mana yang paling banyak. Oke. Nah, kalian kan sudah saya kasih tugas untuk nyoba di laptop masing-masing. Nah, ini saya kasih kesempatan. Coba yang nomor 4 kalian kerjakan. Nanti silakan aja skripnya di WA. Kan bisa kelewat ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya kirim ke saya. Saya kasih kesempatan deh, coba 5 menit, 10 menit kalian latihan deh. Nomor 4 itu coba kerjakan. Ya. Bikin query untuk mencari penyewa film terbanyak ya, terbanyak itu dari kota mana yang paling banyak. Kota di mana customernya tinggal ya. Oke, dicoba ya. Saya kasih waktu 5 menit, 10 menit. Nanti coba kirim lewat ketua kelasnya skripnya. Ntar ketua kelasnya bisa WA saya. Oke, coba ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya bisa share screen lagi nggak nih? Disable ya screen share-nya. Sudah, Pak. Oke. Kita coba tadi ada yang sudah kirim. Ya, Syafiq ya. Kita coba ya. Case nomor 4. Oke. Kota total city from. Oke. Ini query 3. Ini query. Oke. Oke. Coba kita eksekusi ya. Oke, nah ini hasil query-nya ya. Kelihatan kota di mana jumlah peminjam terbanyak itu dari kota Aurora. Ada 50 orang dari kota tersebut yang melakukan peminjaman. Oke. Nah, ini kan semua ya. Kalau misalnya gini, kita pengen melihat, jangan tampilin semua deh, karena kan kita nyari yang terbesar saja. Misalnya saya mau lihat hanya 5 kota terbesar saja gitu. Kira-kira gimana cara? Pakai limit, Pak. Oke, di mana nambahinnya? Setelah dash. Limit 5. Oke.
Ya, sekarang kita coba. Nah, oke. Ini benar query-nya nih ya. Jadi begini caranya. Oke, terus lanjut ke yang nomor sebentar. Nomor 5 penyewa film terkecil. Tadi saya lihat di sebentar ya. Tadi kayaknya ada yang pernah. Oke, nomor 5. Saya pakai query ini nih. Dari filenya Najmi tadi kita coba ya. Yang ini case nomor 4 tadi Safik ya? Ya, Pak. Oke. Saya tes case nomor 5 nih. Ini tadi dari file yang dikirim oleh Najmi. Select jumlah from, oke. Sini lagi query ketiganya. Query ke 4 from, oke. Coba kita execute ya. Oke, nah ini juga sama nih. Ini kalau kita mau limit, kita tambahkan di sini misalnya 5 kota. Kita hanya mau lihat misalnya 2, limit 2. Oke, nah ini case nomor 5. Sudah terjawab. Oke. Cabang mana? Kita lihat lagi yang nomor 6. Cabang mana yang paling banyak mendapat sewa? Oke ya, kita lihat ya. Cabang mana yang paling, saya ambil sampel masih di file tadi yang dikirim oleh Najmi. From select, oke. Monster ID, step, inventory. Inventory ya. Oke. Ya. 8, 9, 10, 15.000, 16.000. Oke. Paling banyak. Oke, ini nomor 6. Oke. Tes nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 jumlah sewa per cabang per bulan. Oke. Cabang bulan. Where? Oke, ini nomor 7 juga oke. Nomor 8 sudah kan kemarin ya, kita sudah coba nomor 8. Ini nomor 8. Pekan lalu udah kita coba. Oke. Sekarang kita coba 9.
9 tuh sebenarnya mudah ya. Pakai sampel-sampel yang di atas ya. 9 dan 10 mestinya kalian bisa. Oke. Sekarang coba nomor 9 dan nomor 10 silakan dicobain ya. Nanti kirim lagi by WA, kita tes sama-sama ya. Coba ya, nanti saya tunggu WA-nya. Kalian coba nomor 9 dan nomor 10. Oke, kita lanjut ya. Ini saya udah kopas dari yang dikirim oleh Safik, Najmi, dan Alfa. Kita coba yang nomor 9 ya. Nah, nomor 9 itu kita akan mencari ya 5 film yang paling banyak menghasilkan uang sewa. Nah, ini ada judul filmnya, sudah urut ya. 5, oke. Ini yang dibuat oleh Syafiq. Sekarang kita coba yang dibuat oleh Najmi. Telegraph Voyage, oke. Kita kopas dulu. Yang ini saya query ulang ya. Kita coba. Oke. C399. Oke. Nah, ini nomor 9 baik yang punya Syafiq ataupun Najmi hasilnya oke, udah benar. Nah, ini cuma masalah teknik aja. Kalau yang Syafiq ini kan di query-nya muncul 3 kali. Kalau Najmi ini query-nya muncul hanya 2 kali karena di sini grup dan ordernya dijadikan satu. Itu aja sih bedanya. Gitu. Oke. Ini sekarang kita coba yang nomor 10 dari Alfa. Oke. Nomor 10 ya, kita execute. Tiga aktor yang paling banyak membintangi judul film. Susan Davis. Oke. Full name, total peran from William Count, full name as total peran from concept, full name, title, actor. Oke. Nomor 10 juga udah oke. Oke. Dari sini ada yang mau nanya dulu nggak sebelum nanti saya coba kasih sampel bagaimana melakukan cross tab query. Ada yang mau tanya silakan. Pak, saya izin bertanya. Ya, silakan gimana? Iya, Pak. Kan yang di bagian terakhir itu ada select store underscore ID sama E-nya juga bulan, terus E-nya total pendapatan. Nah, itu disamain depannya itu biar nanti pas dipanggil itu jadi 3 itu barengan gitu ya, Pak? Yang tadi Itu di bagian yang mana? Yang nomor 9 atau yang mana?
Yang nomor 10 kayaknya Pak, yang tadi yang di bawah. Kalau yang pendapatan di nomor 9. Sebentar. Coba lihat di screen saya tuh. Yang nomor berapa? Yang itu yang bawah itu Pak. Ini? Yang case nomor 10? Nomor 10, terus yang select store ID, bulan, dan juga total pendapatan itu Pak. Oh, sebentar. Ini yang saya sorot bukan? Iya itu Pak. Oh, oke. Pertanyaannya? Itu kan nya itu untuk store ID, bulan, dan total pendapatan. Ya. Nah, itu dijadiin semua biar nanti kalau misalkan dipanggil gitu itu jadi satu ya Pak. Satu. Ya. Ya, itu karena ini adalah alias dari query yang ini. Ini kan nih ada di sini ya. Yang lagi saya sorot. Itu adalah alias dari sini, query ini. Sorry. Ya, ini. Itu adalah query yang saya sorot. Jadi alias ya. Untuk mempermudah aja sih. Oh. Karena kan wajib ya, kalau nggak dibikin alias dia error. Karena subquery itu harus istilahnya derive table ya. Kalau nggak saya kasih itu pasti error kan. Saya contohin ya, E-nya saya buang. E-nya saya buang. Ini saya buang. Nih, errornya seperti ini, kelihatan kan? Every derived table must have its own alias. Jadi yang namanya derived table itu maksudnya tabel turunan atau bahasa mudahnya subquery. Subquery itu harus diberi alias. Kalau enggak dia bingung, ini merefer kemana gitu. Makanya ini nih query yang saya sorot ya. Ini harus diberi alias. Nah, tadi saya pakai aliasnya namanya E. Sehingga apapun ya kolom yang menjadi keluaran dari query itu ya harus di refer sebagai kolom dari tabel E. Saya balikin lagi. Nah, seperti ini. Gimana? Jelas atau masih bingung? Jelas Pak, kalau lagi Bapak jelasin gini jelas, tapi nanti kalau misalkan pengen belajar lagi terus nyoba lagi rada bingung, masih kurang paham Pak, jadi susah, jadi ngertinya lama. Oh ya, dipahami konsepnya saja, bahwa konsepnya tuh gini, yang namanya hasil dari query ya, outputnya disebut dengan result set atau row set. Nah, result set atau row set itu bisa kita beri identitas. Karena result set atau row set hasil dari query itu kan pekan lalu pernah saya jelaskan bahwa itu kan maya atau virtual ya. Dia nggak ada secara fisik di database. Yang ada di database secara fisik itu adalah tabel-tabelnya. Tapi hasil query itu nggak ada. Nah, kalau hasil query ini mau kita rujuk, mau kita refer, dia perlu identitas. Nah, identitas itulah yang disebut dengan alias gitu. Kayak kamu misalnya kan setiap orang pasti punya nama supaya mudah kan dipanggil gitu. Kalau orang nggak punya nama kan bingung manggilnya gimana gitu. Sama juga dengan output dari query. Ya, output dari query itu harus diberi identitas gitu supaya bisa dipanggil. Nah, cara manggilnya itu tekniknya itu disebut dengan alias.
Ya nggak mesti pakai huruf A B C nggak itu ya. Tadi contoh tadi kan teman-temanmu ada yang pakai IV ya gitulah yang mudah kita pahami aja. Iya, baik, Pak. Oke. Intinya Terima kasih. buat apa? Ya sama-sama. Buat kalian semua intinya ini tuh harus banyak latihan. Jadi jangan belajarnya pas di lagi Zoom ini aja. Nanti kalau lagi senggang di rumah dicoba. Kan udah bisa install tuh di komputer atau di laptop masing-masing. Install MySQL, terus install toolsnya yang mudah buat kalian. Nah, terus cobain dipraktekin gitu ya. Sampel yang saya kasih ini adalah basic-basic teknik dasar sebenarnya untuk melakukan query. Ya, masih banyak teknik yang lain gitu ya. Yang ya nanti saya coba akan ajarkan juga gitu ya. Ini basic nih. Cara mengquery ke database. Oke, saya coba lanjutkan. Masih ada waktu 30 menitan. Saya coba sedikit mencontohkan bagaimana melakukan yang namanya cross-step query. Cross-step query. Ya. Cross-step query itu kayak gini. Bentar ya, saya ambil sampel datanya dulu ya. Oke, ini contohnya ya, ini adalah kode tokonya atau store ID. Store ID, lalu ini bulan, ini adalah pendapatan. Sorry, Excel-nya kelihatan ya, yang saya share? Terlihat. Oke ya. Ini saya coba. Oke, ini saya coba tunjukkan. Oke.
Oke, ini hasil query yang ini ya, yang tadi di case nomor 8. Kita ingin melihat pendapatan masing-masing toko per bulan. Clear ya? Jadi kita pengen melihat pendapatan per toko per bulan. Ini hasil query-nya nih. Lantas, kalau misalnya ada kebutuhan seperti ini. Oke. Ini kebutuhannya adalah gini. Ini ke samping nih. 1, 2. Nah, gini. Supaya lebih mudah, mungkin ada kebutuhan seperti ini. Saya bikin jadi. Nah, oke. Lalu di sini tokonya 1, 2. Ini adalah store ID. Ini adalah bulan. Oke, bagaimana mentransformasikan bentuk seperti ini? Ya, bagaimana mentransformasikan bentuk seperti ini menjadi bentuk seperti ini? Ya, ini yang disebut dengan cross tab query itu kayak gitu. Oke, paham dulu ya konsepnya ya. Ada yang mau tanya nggak? Cross tab query. Ini kita akan konversi bentuk seperti ini menjadi seperti ini. Oke, paham? Iya Pak, paham Pak. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana caranya. Ini kan bentuk Excel-nya kayak gini. Cara ngerubah query-nya gimana? Atau gini, ada yang pernah nyoba nggak? Yang lain, ada yang pernah nyoba nggak? Najmi yang biasa kirim ke saya? Belum pernah, Pak. Hah? Nggak dengar sih, berisik soalnya di sekitar saya. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Sekarang saya coba kasih lihat bagaimana caranya. Ini teknik dasar ya. Oke. Melakukan cross tab query. Bulan kan ada bulan 1 sampai bulan 12 ya. Januari mewakili Januari sampai dengan Desember. Oke. Saya stop share. Oke, kita kembali ke screen sini. Ini kita execute. Ini adalah case nomor 8. Oke, ini hasilnya. Sekarang kita mau dia berubah. Oke, bentar ya. Bentar ya. Saya akan buatkan query-nya, sementara saya mute dulu ya, karena lingkungan saya agak berisik. Kalian perhatikan yang saya ketik di toadnya.
Oke, bisa lihat ya hasil query-nya dan bagaimana menyusun query-nya. Ada pertanyaan silakan ya. Nanti kalau bisa saya kasih soal lagi untuk kalian uji coba. Maaf Pak, saya pengen nanya Pak. Yang itu Gimana? di setelah di mount di koma, habis itu kan ada angka 0 tuh Pak. Sorry, agak kencengan dikit boleh nggak? Soalnya sekitar saya agak berisik ya. Ini di amount, yang di amount Oke. itu kan koma, setelah itu ada angka 0. Ya. Angka 0 itu fungsinya untuk apa Pak? Oh, oke. Jadi gini, fungsi di situ kan saya menggunakan fungsi if. If itu jadi gini, if D titik bulan sama dengan 1, saya sebenarnya ini mengenerate kolom virtual. Ya, kalau kalian lihat, itu kan saya mengenerate kolom virtual dari Januari sampai dengan Desember. Jadi logiknya adalah, ketika saya mengquery data yang aslinya tadi, kalian ingat ya, Excel yang tadi ya, datanya itu bulannya ke bawah kan? Bulannya kan ke bawah. Ya. Nah, saya mau bikin bulannya jadi ke samping. Nah, logiknya adalah ketika saya membaca satu query itu kan bekerjanya row by row, baris per baris. Ketika saya mendapatkan satu baris hasil query, saya cek dulu itu bulan Januari atau bukan. Kalau Januari, maka saya ambil nilainya. Kalau data itu bukan bulan Januari, berarti kan 0. Logiknya gitu. Nah, fungsi if bekerjanya begitu. If bulannya Januari, maka koma, ambil amount-nya. Kalau dia bukan Januari, maka kolomnya itu harus di nol kan. Begitu seterusnya sampai yang bawah gitu. Nah, setelah selesai itu kan ada sum di situ, karena saya harus menjumlahkan. Kenapa harus dijumlahkan? Karena nanti kan data itu bisa berulang-ulang, ya, bisa berulang-ulang pendapatan di bulan yang sama. Jadi harus dilakukan sum untuk menghasilkan nanti total nilai yang valid. Itu cara bekerjanya. Baik Pak, paham. Jadi 0 itu seperti itu ya, logik negatif gitu ya Pak? Iya, jadi true false-nya. Fungsi if itu kan kalau true ambil amount-nya, kalau tidak true condition-nya maka ambil false-nya. False-nya adalah kalau dia false, nggak memenuhi syarat bahwa itu bukan bulan yang dimaksud, maka tampilkan 0 gitu. Baik Pak. Nah, sekarang saya kasih case ya. Kalau saya pengen ada total di paling kanan, jadi total pendapatan selama 1 tahun. Kira-kira saya harus ngapain? Setelah Desember itu saya pengen ada kolom total. Gimana caranya? Total pendapatannya itu total semua bulannya Pak ya? Iya betul, total semua bulan. Maaf Pak, itu skripnya boleh di-share dulu nggak Pak? Saya mau coba. Maaf Pak, eh, izin minta skripnya Pak, biar bisa dicoba-coba langsung.
Oke, bentar ya, saya kopas ke WA ya. Sudah, Pak. Itu dari Najmi tadi ya? Yang mana, Pak? Yang barusan di WA? Itu dari siapa ya? Ini yang saya tampilkan di layar. Ini yang saya execute di layar nih dari siapa nih? Ya, Pak, dari Najmi, Pak. Oh ya. Nah, itu kan sudah ada kolom totalnya di kanan kan? Tapi hasilnya kira-kira benar nggak itu? Udah coba di ini, di sum. Coba dites deh, di sum ke kanan. Benar nggak? Kalau di saya di SAM sudah benar, Pak. Hasilnya segitu. Dari Di sum udah benar ya nilainya, Ya. nggak salah ya? Ya. Oke. Berarti gitu caranya ya. Nah, nanti kita coba bisa dibikin variasi lagi, makin banyak lagi nih virtual kolomnya. Misalnya gini. Nah, ini agak advance nih. Saya kasih tugas dulu, nanti boleh iseng-iseng coba di rumah ya. Minggu depan kita kita coba. Ini challenge nih. Kalau ini udah agak advance tekniknya. Kita tampilkan di sela tiap bulan, misalnya gini, dari Januari ke Februari, ya, Januari, Februari, itu naiknya berapa persen pendapatannya. Februari ke Maret, Maret, April, begitu. Jadi increase-nya berapa persen? Kebayang nggak? Kan tuh tiap bulan ada pendapatan tuh. Misalnya contoh Mei, Juni, toko pertama itu pendapatannya 2.459. Di Juninya jadi 4.734. Nah, itu kenaikannya berapa persen? Gitu. Jadi tiap setelah 2 bulan ya, 2 bulan nih, tambahin kolom, disisipin kolom Januari, Februari, lalu ada kolom percentage, Maret, April percentage gitu. Atau nanti percentage-nya bisa kita taruh di paling kanan, percentage kenaikan tiap bulan. Nah, itu tugas buat minggu depan deh, coba ya. Baik, Pak. Gimana caranya? Oke, ada yang mau nanya nggak? Untuk percentage tuh pakai teknik ini ya, Pak, apa? Misalnya Mei dan Juni naikannya berapa persen? Nanti dari Mei dikali Juni gitu ya, Pak. Biar dapat persenannya, Pak. Iya, bisa kayak gitu. Jadi kalau logiknya sih gini, kan kita pengen lihat kenaikan tiap bulan ya. Itu kan kita sudah dapat misalnya Januari berapa, Februari berapa, ya. Selisihnya dibagi dari total pendapatan 2 bulan itu, gitu. Kenaikannya kan gitu cara nyari persentasenya. Misalnya gitu, Mei Juni deh yang ada angkanya itu, Mei Juni. Mei 2000 sekian, Juni 4000 sekian. Bulan Mei dan bulan Juni ditambahkan, ya, ditambahkan lalu dilihat selisihnya, ya, dibagi atas selisihnya itu akan menghasilkan persentage kenaikannya. Formulasi nyari persentage gitu. Nah, yang penting sih kalian dapetin teknik query-nya tuh, gimana caranya. Ntar seperti biasa kirim ke WA saya, nanti kita buktikan pekan depan.
Nah, setelah itu baru nanti saya akan review begini ya. Kita mulai melihat efektivitas query-nya. Kalau kemarin-kemarin yang kita bahas itu fungsionalitas. Fungsionalitas maksudnya gini. Goals yang ingin dicapai ya, query-nya apa? Lalu outputnya benar, angkanya benar, row set-nya benar. Tapi apakah teknik query-nya efektif itu belum pernah dibahas. Nanti minggu depan akan saya ajarin. Ya. Itu bisa diukur. Bisa diukur. Nah, makanya kalian harus menginstal tools nih di laptopnya masing-masing. Toolsnya misalnya kayak yang saya pakai nih Toad, boleh yang lain. Karena dengan tools kita bisa melihat ya, bisa melihat efektivitas suatu query. Contoh misalnya gini, ini yang query lagi kita coba nih ya. Ini saya execute lagi. Nah ini kelihatan nggak di layar? Ini saya pengen kasih lihat hasil explain-nya. Di sini kita fokus di sini. Ada yang namanya query cost. Kelihatan ya query cost ya. Nah itu cara mengukur tingkat efektivitas query-nya dan efisiensi juga. Query cost ini menandakan ya berapa sih percentage prosesor yang digunakan, usage ya, CPU usage ya, CPU usage kalian paham lah ya, CPU usage yang dikonsum oleh query ini. Nah itu istilahnya query cost tuh. Nah kita pada saat kita nge-build script query kita udah harus, kalau kita udah berbicara tentang performance, kita harus ngukur nih yang namanya query cost. Karena satu query untuk menghasilkan row set yang sama itu tekniknya bisa beda-beda, tapi nanti query cost-nya juga bisa beda. Kita harus belajar untuk menyusun yang paling efisien. Nah nanti pekan depan coba saya coba kita demokan gitu ya. Dari tugas yang kemarin tuh soal 1 sampai 10 query yang udah kita buat, kita lihat query cost-nya. Terus kalau kita ganti ya, kita tuning, lihat perbedaannya seperti apa. Kalau datanya masih sedikit seperti ini, nggak ada rasanya. Tapi kalau datanya sudah jutaan, puluhan juta record, akan berbeda sekali. Nanti pekan depan itu materinya. Oke? Ada yang mau tanya sebelum ditutup? Ini waktunya sudah lewat 11:10. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya cukupkan dulu materi untuk hari ini. Skrip tadi nanti saya share lagi di grup. Ketua kelas silakan share ke teman-teman yang lain ya. Oke.
Baik, Pak. Oke, makasih semuanya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.